kelompok 8 kelas F pada tugas ujian akhir semester ini dengan matkul pengantar ilmu komunikasi dengan dosen Ibu Yudi Perbawaningsih, kami akan menjelaskan mengenai metode-metode komunikasi. Selamat menyaksikan! Perkenalkan, nama saya Hani Dimawar Putri dengan NPM 220908145. Perkenalkan, nama saya Aretika Maya, NPM 220908128. Saya Riris Adilina Manulang dengan NPM 220908143. Perkenalkan, nama saya Yan Moreno dengan NPM 220908109. Perkenalkan, nama saya Dani Kristian Simanjuntak, NPM 220908112. Jadi, menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi adalah struktur ideal mengenai apa yang dibutuhkan dalam berkomunikasi. Model adalah gambaran informal untuk menjelaskan dan mendeskripsikan teori. Secara singkat, model adalah teori yang sudah disederhanakan. Fungsi-fungsi dari model komunikasi yaitu antara lain yang pertama adalah mengorganisasikan kemiripan data dengan hubungan yang belum pernah diamati. Yang kedua adalah yaitu memberikan fakta-fakta dan metode baru yang belum pernah diketahui. Yang ketiga adalah prediktif, yaitu memungkinkan adanya peramalan dari sekedar tipe kuantitatif. Dan yang keempat adalah pengukuran, yaitu mengukur fenomena dari yang diamati. Ketika suatu model tersebut diuji, karakter kegagalannya kadang-kadang menentukan suatu kekurangan dalam model tersebut. Namun kelebihannya juga dapat dilihat dari terbukanya program abstraksi. Contoh konkretnya dalam dunia nyata yaitu sebuah buah apel yang memiliki beragam karakter, sifat, berat, warna, dan rasa yang berbeda-beda. Seperti contohnya yaitu sebuah apel yang kita menentukan sebuah apel tersebut dapat dimakan atau tidak, itu tidak hanya dapat dipertimbangkan oleh berbagai sifatnya. Model yang selanjutnya adalah model Berlo atau kerap disebut model SCMR. Itulah kepanjangan dari source, channel, message, dan juga receiver. Source atau sumber itulah pihak yang menciptakan sebuah pesan, baik itu dalam perorangan ataupun per kelompok. Selanjutnya adalah pesan, yaitu terjemahan gagasan yang gunanya untuk ditujukan untuk seorang receiver. Dan juga media atau channel itu adalah sebuah medium yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan ke receiver. Dan juga adalah pihak yang menjadi target sasaran pesan, itu kerap disebut dengan model Berlo. Ini juga memuat yang namanya penyandi dan juga penyandi balik atau biasa kita sebut dengan encoder dan decoder. Nah, encoder ini adalah seseorang yang mengekspresikan suatu pesan dan juga decoder adalah orang yang menerima pesan dari encoder tersebut. Nah, juga kelebihan dari model komunikasi Berlo itu adalah komunikasi yang tidak terbatas hanya sebatas per kelompok saja atau komunikasi massa, namun juga dapat bersifat antar pribadi dan memuat berbagai bentuk tulisan. Berikutnya ada model stimulus respon atau sering disebut dengan model SR. Model SR ini adalah proses aksi reaksi yang sangat-sangat sederhana, yang dimana mengasumsikan adanya kata-kata verbal, isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu yang dapat merangsang orang lain untuk melakukan tindakan tertentu. Di mana model SR ini juga bersifat timbal balik dan memiliki banyak efek. Setiap efeknya dapat mempertimbangkan komunikasi berikutnya. Model komunikasi selanjutnya merupakan model komunikasi yang paling klasik, yaitu Aristoteles. Nah, komunikasi sendiri bisa terjadi jika seorang pembicara dapat memberikan pesan kepada khalayak dengan tujuan mengubah sikap mereka. Faktor-faktor yang memainkan peran dalam menentukan efek persuasif dari sebuah komunikasi meliputi yang pertama adalah isi dari komunikasi itu sendiri, yang kedua adalah susunannya, dan yang ketiga adalah cara penyampaiannya. Ketiga hal ini juga biasa disebut dengan ethos, logos, dan pathos. Model komunikasi ini sendiri tidak memuat adanya efek, saluran, dan juga timbal balik, sehingga salah satu kelemahannya adalah tidak dibahasnya adanya aspek-aspek nonverbal dalam komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan teori dari teman-teman saya tadi, dan saya akan menjelaskan tentang komunikasi Lasswell. Komunikasi Lasswell dikemukakan oleh Howard Lasswell pada tahun 1948 yang menggambarkan tentang proses dan tujuan komunikasi dalam masyarakat. 3 fungsi menurut Lasswell. 1. Pengawasan lingkungan. Pengawasan lingkungan adalah mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. 2. Korelasi. Korelasi adalah bagian-bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. 3. Yaitu transmisi.
Transmisi adalah warisan sosial dari suatu generasi lainnya. Model komunikasi Laswell sering diterapkan dalam komunikasi media massa karena komunikasi Laswell mengisyaratkan bahwa lebih dari satu media bisa menyampaikan beberapa pesan. Selanjutnya adalah model komunikasi interaksional. Pada model ini, manusia sebagai pelaku komunikasi atau biasa disebut dengan komunikator dianggap lebih aktif daripada pasif. Seorang ilmuwan bernama Bloomer telah mengemukakan 3 premis yang mendasari model ini. Yang pertama, manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya, bisa berupa simbol nonverbal, verbal, dan juga lingkungan fisik. Yang kedua, makna itu tentu saja berhubungan langsung dengan interaksi yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, makna itu diciptakan, dipertahankan, dan juga diubah lewat proses penafsiran yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan sosialnya. Jadi, masyarakat berubah, individu pun ikut berubah, dan interaksi dianggap sebagai satu hal yang penting dalam menentukan perilaku manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model Scrum. Menurut Wilbur Scrum, komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur, yaitu sumber atau source, pesan atau message, dan saran atau destination. Sumber boleh jadi seorang individu atau berbicara, menulis, menggambar, dan memberi syarat, atau suatu organisasi komunikasi seperti suatu surat kabar, penerbit, stasiun televisi, atau studio film. Pesan dapat berupa dari tinta pada kertas, atau gelombang suara di udara, lambaian tangan, bendera, atau tanda yang dapat ditafsirkan. Sasarannya individu yang sedang mendengar, menonton, membaca, atau anggota suatu kelompok seperti kelompok diskusi, kayak pendengar, kumpulan penonton bola, atau anggota kayak media massa. Selanjutnya adalah model Wesley dan McLean. Model ini mencakup komunikasi antar pribadi dan massa dan memasukkan umpan balik sebagai bagian internalnya. Dalam model ini terdapat 5 unsur yang penting, yaitu adalah objek, orientasi, pesan, sumber, penerima, dan umpan balik. Wesley dan McLean tidak membatasi model mereka pada tingkat individu. Bahkan mereka menekankan bahwa penerima mungkin saja dari kelompok. Model ini mencakup konsep penting, diantaranya umpan balik, perbedaan dan kemiripan komunikasi antar pribadi dengan massa, dan pemimpin pendapat yang penting sebagai unsur tambahan. Model ini juga membedakan pesan yang bertujuan atau purposif dan pesan yang tak bertujuan atau non-purposif. Berikutnya ada model Nikom. Dalam model Nikom ini, komunikasi adalah suatu cara yang paling lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang dapat mengorientasikan dirinya terhadap lingkungan sekitarnya. Ini adalah suatu model tindakan komunikatif 2 orang yang disengaja atau intensional. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan kekuatan dan setiap perubahan akan menimbulkan ketegangan karena akan menimbulkan tekanan internal. Dalam konteks ini juga, ketegangan mungkin akan muncul untuk menuntut mereka untuk mencari suatu keseimbangan dengan cara mengubah sikap satu pihak terhadap pihak lainnya. Next ada model Gudikans dan Kim. Model komunikasi ini sebenarnya model komunikasi antar budaya, yakni komunikasi antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda atau komunikasi dengan orang asing. Model ini pada dasarnya sesuai untuk komunikasi tatap muka, khususnya antara 2 orang. Model komunikasi tersebut dapat mempresentasikan komunikasi antar siapa saja karena pada dasarnya tidak ada 2 orang yang mempunyai budaya, sosiobudaya, dan psikobudaya yang persis sama. Model yang selanjutnya lagi adalah model Gapner. Model ini merupakan perluasan dari model Laswell. Model ini terdiri dari model verbal dan diagramatik. Model ini menunjukkan bahwa seseorang mempersepsi suatu kejadian dan mengirimkan suatu pesan kepada suatu transmitter dan mengirimkan sinyal kepada penerima. Selanjutnya ada model komunikasi Devler. Menurut Devler, komunikasi bukanlah pemindahan makna. Ahli-ahli komunikasi ini terjadi lewat suatu operasi seperangkat komponen dalam suatu sistem teoritis. Selanjutnya adalah model Shannon dan Weaver. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini menuliskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seorang penerima yang menjadi balik atau menciptakan ulang pesan tersebut. Dengan kata lain, model ini mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Suatu konsep penting pada model Shannon dan Weaver adalah gangguan atau noise, yakni setiap rangsangan tambahan dan tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan.
Menurut Shannon and Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Model Shannon dan Weaver dapat diterapkan kepada konteks-konteks komunikasi lainnya, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Sayangnya, model komunikasi ini memberikan gambaran yang parsial mengenai proses komunikasi. Kamu tahu nggak korban COVID-19 itu sekarang semakin meningkat tahu? Iya tahu sih, kemarin aku sempat lihat. Nah, ini aku saranin kamu itu harus vaksin. Kamu udah vaksin belum? Kebetulan belum sih. Nah, itu kamu harus vaksin untuk biar mencegah virus itu masuk. Maksudnya antibodi kamu itu biar terjaga gitu dari virus COVID-19. Nanti kita barengan aja, aku kawan kamu vaksin. Oke deh. Yang paling memikirkan rakyat, bukan hanya duduk-duduk di istana negara. Menurut pengamat politik, pernyataan Jokowi tersebut mengundang banyak tanya. Presiden Joko Widodo bertemu para relawan Jokowi Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu lalu. Pertemuannya itu untuk menyampaikan kriteria pemimpin 2024. Ingatkan, pilihlah pemimpin yang mengerti apa yang dibutuhkan. Ini online ngapain? Lagi nonton berita nih, kamu mau ikut nonton? Boleh dong. 2024 nanti. Secara spesifik, Jokowi Maya, kalau nggak salah kamu tuh dari Toraja ya? Iya. Oh, kalau di sana makanan favoritnya atau makanan khasnya apa, Maya? Makanan khasnya itu namanya Pak Yom. Itu makanan yang bahan dasarnya itu dari daging. Oh, itu dimasaknya pakai Dimasukin ke dalam bambu, terus nanti dimasak pakai api. menarik. Di masa pandemi COVID sekarang ini, kita harus menerapkan 3M. Salah satunya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer. Nah, di sini saya akan mempromosikan Antis, salah satu produk untuk mematikan kuman di tangan Anda supaya terhindar dari COVID. Cara pakainya adalah sesimpel itu. Selain simpel, Antis juga wangi, juga praktis, bisa dibawa kemana aja. Mai, kamu tahu nggak sih di jalan ada sing jualan banyak banget makanan itu kayak roti, terus ada ini Apa sih Andini? Hah? Maksudnya apa? kayak ada roti, terus ada jualan sayur sama ada pokoknya itu juga, Mai. Hah, apa sih? Oh iya, kamu juga kayak gitu ya? Iya, ini juga nih bagus nih. Ini bagus sekali. Bagus Rio. Mau ke pajak, aku mau ke pajak. Dari kami kelompok 8, semoga video kami bermanfaat dan kalian semua bisa bertambah ilmunya mengenai model-model komunikasi. Dadah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.